Tersangka pembunuhan di Gandus Palembang tertangkap. Dendam jadi motif insiden tersebut. Harga beras naik, pelaku usaha warung nasi di Palembang kurangi porsi. Jelang Liga 2, Sumsel United akan gelar tur keliling daerah di Sumsel untuk perkenalkan klub ke masyarakat. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, seorang pria di Palembang tewas usai ditusuk Selasa lalu. Pelaku penusukan diduga teman dekat korban yang belakangan diketahui merupakan pecatan TNI. Polisi telah menangkap tersangka. Polisi akhirnya menangkap tersangka penusukan yang menewaskan Angga Saputra pada 1 Juli 2025 di kawasan Gandus, Palembang. Tersangka yang disebut-sebut merupakan teman korban kini masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi tersebut. Dari informasi sementara, dugaan mengarah pada dendam lama sebagai latar belakang pertikaian yang berujung maut. Penyelidikan juga terus dilakukan untuk memastikan identitas tersangka, termasuk kabar yang menyebutnya sebagai pecatan TNI. Tersangka sudah kita lakukan penangkapan dan tadi juga diamankan di Mapolres Palembang. Pada akan kita ekspos secara resmi untuk mengetahui motif maupun hal apa yang ada di balik atau di latar belakang itu. Mengenai status pelaku yang katakan diduga pecatan TNI, benar Pak? Kalau sudah ini saya belum mengetahuinya, nanti akan kita, tapi rumornya di luar begitu, namun kami akan pastikan identifikasi dan ya. Oke. Angga Saputra tewas akibat luka tusuk. Usai kejadian, tersangka yang juga mengalami luka melarikan diri sebelum akhirnya diringkus. Polisi memastikan hasil penyelidikan lengkap akan disampaikan dalam waktu dekat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bermodalkan barang mistik yang dibeli secara online, seorang pria di Palembang menipu warga dengan modus penggandaan uang. Aksi tipu-tipu berkedok dukun itu membuat korban merugi hingga 91 juta rupiah. Unit Reskrim Polsek Kertapati Palembang menangkap seorang pria berinisial CS, tersangka penipuan berkedok dukun pengganda uang. CS dibekuk tanpa perlawanan di kediamannya di Jalan Serumpun, Kemang Agung, Kertapati. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang seperti mainan kerang, jenglot, dan minyak ritual yang seluruhnya dibeli secara online. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengirim video kerang ajaib yang tampak bergerak sendiri, serta memperlihatkan aksi kebal tubuh. Korban yang percaya lalu meminta pelaku menggandakan uang sebesar 91 juta rupiah menjadi 41 miliar. Namun uang yang dijanjikan tak kunjung ada. Korban pun menyadari telah menjadi korban penipuan. Uang itu bermacam-macam, ada yang ditransfer dan juga ada yang diberikan secara langsung. Kemudian dia juga menggunakan media, ini ada jenglot, kemudian ada kerang, kemudian ada 4 minyak. Nah itu untuk modus. Motifnya ekonomi. Untuk saat ini yang melapor itu ada 1 orang. Untuk korban yang lain masih kami cari informasi. Kini tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi masih menelusuri kemungkinan korban lainnya yang tertipu oleh modus serupa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga hendak mencuri, seorang pria di Palembang panik dan naik ke atap rumah kosong setelah aksinya dipergoki warga. Ketakutan dihukum massa, ia memilih bersembunyi hingga akhirnya turun saat polisi tiba di lokasi. Seorang pria diduga hendak mencuri di sebuah rumah di Jalan Opi Raya 3, Jakabaring, Palembang, Kamis 3 Juli 2025 pagi.
Aksinya dipergoki warga yang hendak sholat subuh. Panik dan takut diamuk massa, pria itu nekat naik ke atap rumah untuk bersembunyi. Warga segera melapor ke Polsek Seberang Ulu 1. Tak lama polisi tiba di lokasi. Melihat polisi, pria tersebut akhirnya turun dan menyerahkan diri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui berinisial ZI, warga Seberang Ulu 1 Palembang. Ia masuk ke rumah melalui pintu belakang namun belum sempat mengambil barang apapun. Namun ketika itu dia ketahuan oleh salah satu masyarakat sedang mau sholat subuh, diteriaki maling, sehingga dia ketakutan dan bersembunyi. Mendengar informasi itu, kami juga sudah mendatangi TKP, sudah kami datangi 1 kali, berputar kami cari, namun tidak ditemukan. Nah, kami meninggalkan TKP, masyarakat masih berkumpul dan kira-kira 1 jam kemudian dia sudah muncul di TKP lagi, sudah dikepung massa, sehingga kami mendatangi kembali TKP dan kami amankan. Tidak ada kerugian dalam kejadian ini dan pemilik rumah belum membuat laporan ke pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga beras yang naik membebani warga di Palembang, Sumatera Selatan. Para pedagang warung nasi menjadi salah satu yang paling terdampak hingga terpaksa menyiasati dengan mengurangi porsi sajian. Kenaikan harga beras masih dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk di Pasar Kilometer 5 Palembang. Harga beras medium kini berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram, sementara beras premium mencapai Rp16.000 per kilogram. Kenaikan ini berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Meski penjualan tetap stabil karena beras merupakan kebutuhan pokok, pedagang mengaku harus menambah modal demi menjaga stok tetap aman. Mereka menduga lonjakan harga dipicu naiknya harga pokok pembelian gabah dan faktor produksi di tingkat petani. Panennya gagal. Untuk naiknya harga beras ini berpengaruh nggak kok sama penjualan? Enggak, masih guyur juga. Masih guyur ya. Tapi nggak sebanyak sebelum naik atau seperti apa kok? Apanya? Masih stabil atau seperti apa untuk penjualan sendiri? Stabil lah. Masih stabil. Waktunya stabil. Masih lah. Ini kan bahan pokok. Nggak makan mana bisa loh. Tak hanya berdampak pada rumah tangga, pedagang warung nasi juga turut merasakan tekanan. Sejumlah penjual terpaksa menyiasati kondisi dengan mengurangi porsi sajian demi menjaga harga tetap terjangkau bagi pelanggan. Bagi saya memang agak terasa sih kan, ya maka mengurangi lah, ada keuntungan gitu. Gitu. Kalau bisa jangan naik tinggi, bisa turunkan lagi pemerintah gitu kan. Ya kami ya nggak bisa naik juga karena anak-anak sekolah kan, jadi nggak bisa naik. Paling kami akalin lah nasinya itu kan, agak dikurangi dikit gitu. Kalau satu hari bisa berapa kilo? Nggak tentu, kadang pas lagi rame sampai 7 kilo. Di tengah situasi ini, masyarakat berharap harga sembako terutama beras bisa kembali stabil. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15% menuai beragam tanggapan. Di tengah kebutuhan transportasi harian yang kian padat, sebagian konsumen di Palembang justru mempertimbangkan untuk beralih ke moda lain yang lebih terjangkau. Rencana kenaikan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15% kembali mencuat. Kebijakan ini disampaikan Kementerian Perhubungan dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR dan akan disesuaikan dengan 3 zona tarif yang telah ditetapkan. Kabar tersebut menuai beragam tanggapan. Sebagian pengemudi mendukung, namun tak sedikit yang khawatir pendapatan justru menurun akibat berkurangnya orderan. Mereka menilai potongan aplikasi yang lebih kecil dan pemerataan tarif antar aplikator lebih dibutuhkan. Kalau naik tarif tuh yo seluruh driver Indonesia ini mungkin sebagian setuju lah kalau tarif dinaikkan kan, cuman potongannya yo dikurangi juga. Harga juga dong pelanggan ya? Agak berpengaruh juga karena harganya otomatis harga lebih mahal ya? Harganya lebih mahal kan, itulah. Paling murah kalau Goret itu tarifnya 8.000. 8.000 itu untuk Goret. untuk berapa kilometer tuh? Untuk paling 1,5 lah. Dari sisi konsumen, kekhawatiran juga muncul. Sejumlah pelajar di Palembang mengaku terbebani jika tarif naik, bahkan mempertimbangkan untuk kembali menggunakan antar jemput orang tua sebagai alternatif.
keterbatasan dana yang diberikan oleh orang tua, apalagi kami sebagai pelajar, jadi uang saku kami itu masih terbatas, jadi kami keberatan. Kalau saya dari rumah ke sekolah itu sekitaran 35 ribuan. Itu bolak-balik nanti biasanya pakai ojol juga? Iya, bolak-balik. Artinya cukup lumayan sih. Iya, lumayan banget itu, apalagi 35.000 itu untuk satu kali perjalanan? Iya, 1 kali perjalanan, belum pulangnya. Aku pribadi sih nggak bakal pakai ojol lagi sih. Mungkin orang tua bakal lebih nganterin bolak-balik itu sih. Iya. Meski menjadi salah satu tuntutan saat aksi demonstrasi sebelumnya, harapan pada kebijakannya lebih adil dan tidak memberatkan semua pihak tetap mengemuka. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu dan Lampung. Warga Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara terancam mengalami krisis ekonomi dan terisolir sejak 4 bulan terakhir akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bayi Bengkulu. Kapal pengangkut logistik, sembako hingga BBM sama sekali tidak bisa berlayar dan keluar dari area pelabuhan akibat alur tertutup sedimentasi pasir. Dampak yang ditimbulkan warga yang tinggal di pulau terluar Indonesia itu kini kesulitan menjual hasil bumi mereka karena tak ada sama sekali kapal yang menuju Pulau Enggano. Bahkan hasil panen pisang yang merupakan hasil bumi petani di kepulauan tersebut terpaksa dibuang ke laut karena membusuk tidak bisa dijual keluar pulau. Pimpinan Kepala Suku Enggano Milson Kaitora mengatakan, saat ini warga di Pulau Enggano mengalami krisis ekonomi serius lantaran hasil bumi mereka tidak bisa diperjualbelikan. Ekonomi sangat lumpuh ekonomi di Enggano dikarenakan hasil pisang petani itu yang menjadi andalan kehidupan masyarakat Enggano itu tidak bisa terjual ke Bengkulu atau tidak bisa dibawa ke Bengkulu. Adapun kapal nelayan yang bisa membawa hasil petani ke Bengkulu itu tertentu orangnya. Sementara itu terkait progres pengerukan alur pelabuhan Pulau Bayi yang mengalami pendangkalan, saat ini masih terus berjalan meskipun progresnya lambat. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Hal ini disampaikan Gubernur Helmi Hasan usai memimpin rapat bersama staf khusus Menteri Dalam Negeri. Helmi mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengerahkan kapal Orka 05 pasca instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan di Pulau Enggano. Kapal milik KKP itu disebut dalam perjalanan menuju Bengkulu. Namun belum dipastikan akan langsung ke Pulau Enggano atau terlebih dahulu singgah ke pelabuhan Pulau Bayi. Nantinya kapal besar itu akan diperuntukkan membantu akses masyarakat Enggano selama proses pengerukan alur yang dilakukan oleh Pelindo, termasuk mengangkut hasil bumi yang menjadi persoalan utama karena tak bisa dibawa keluar pulau. Tadi kan sudah disampaikan dan kita juga dari KKP Orca 05 itu juga akan datang. Insya Allah hari tanggal 29. Tanggal 29 untuk dibantu. Ya Bu, bukan dimiliki, bukan mereka membantu. Ya jangan salah paham juga. Ini kapal bukan dibantu untuk kita selamanya, tapi dibantu untuk mengatasi sampai alur ini normal. Ya. Termasuk mengangkut hasil bumi ke hasil bumi, termasuk juga motor mahasiswa KKN yang ketinggalan di Bengkulu kita antarkan juga. Sementara itu, Helmi Hasan menyebut pintu alur pelabuhan akan terbuka dalam waktu dekat sehingga cukup untuk akses kapal KMP Pulau Telo masuk dan bersandar ke area pelabuhan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Staf khusus Mendagri Brigjen Wahyu Bintono memantau langsung proses pengerukan alur pelabuhan Pulau Bayi di Kota Bengkulu.
setelah impres percepatan pembangunan Enggano ditekan Presiden Prabowo. Dari hasil pemantauan didapati lambatnya normalisasi kondisi alur meski proses pengerukan terus berjalan. Hal ini disebabkan karena alur yang sudah dikeruk menjadi dangkal lagi karena adanya longsoran pasir. Meski demikian, Mendagri mendorong agar semua sektor, baik pemerintah dan Pelindo, dapat mempercepat pengerukan alur untuk penanganan terisolirnya Pulau Enggano. Sebab pendangkalan alur pelabuhan mengakibatkan hasil bumi dari pulau terluar Indonesia itu tidak bisa keluar, akibat kapal tidak bisa bersandar. Kami dari Kementerian Dalam Negeri itu lebih kepada bagaimana kami memfasilitasi pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Bengkulu dan jajarannya, itu bisa berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk juga instansi yang vertikal dalam rangka kita mengatasi permasalahan di Pulau Enggano dan juga di Pulau Bayi ini. Jadi masing-masing kementerian ada tupoksinya sesuai dengan tanggung jawab kementerian lembaga masing-masing. Sementara itu, Pelindo Regional 2 Bengkulu terus berkomitmen mempercepat pengerukan alur pelabuhan sesuai instruksi Presiden. Pihak Pelindo juga menurunkan kapal keruk cutter suction untuk mengatasi longsoran pasir. Mengingat kendala yang ada, karena kontur tanahnya adalah pasir, saat dikeruk dengan kedalaman tertentu, longsor lagi. Bukti percepatan yang dilakukan Pelindo beserta dari tim KSOP, Pemprov juga untuk supporting kegiatan ini. Kita mendatangkan eksavator jumlahnya 6, dump truck jumlahnya 9, loader 4. Artinya untuk mempercepat blocking alur itu sendiri. Dalam hal ini, Pelindo fokus melaksanakan kegiatan pembukaan alur itu. Dengan percepatan penanganan pendangkalan alur, diharapkan pelabuhan Pulau Bayi kembali normal, sehingga aktivitas warga Enggano hingga kebutuhan logistik dan BBM dapat dipenuhi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kericuhan bermula saat para driver ojek daring yang sedang menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Bengkulu mendapati seorang driver sedang mengambil orderan. Beruntung kericuhan mereda saat rekan lain mencoba memisahkan driver yang emosi melihat masih adanya driver yang bekerja di saat rekan mereka sedang mogok kerja. Aksi di depan kantor DPRD Kota Bengkulu Senin pagi digelar ratusan driver ojek daring yang meminta anggota dewan dapat memfasilitasi pertemuan antara driver, pihak aplikator penyedia jasa, hingga pemerintah setempat. Mereka menuntut aplikator merubah aturan skema tarif terbaru yang dinilai sangat memberatkan para driver ojek daring. Jadi mereka menaikkannya menjadi 5 sesi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Bang, dampaknya langsung ke driver ini apa, Bang? Dampaknya langsung ke driver itu ya dari segi pendapatan jelasnya yang ambil slot ya. Yang ambil slot itu menurun dari segi pendapatan. Terus waktu pasti rugi. Dengan harga BBM yang seperti sekarang ini, dengan tempuh yang jauh, pasti rugi juga. Usai mendengarkan aspirasi para driver ojek daring, anggota DPRD Kota Bengkulu berjanji akan mempertemukan para driver dengan aplikator hingga pejabat daerah yang berwenang untuk mengkaji aturan tersebut. Ini proses-proses seperti ini harus duduk bersama, Pak, bisa langsung. Kita telepon aja hari ini, mungkin Pak melalui perwakilan DPR bisa saja Pak Widodo sebagai Wakil Ketua DPR melakukan itu, tapi mungkin responnya tidak akan langsung ya, karena ini bentuknya perusahaan. Kebijakan di perusahaan juga mungkin tidak bisa satu orang yang memutuskan, mungkin berbanyak birokrasi yang harus mereka selesaikan juga. Makanya kita harus dorong nanti kita duduk bersama, nanti dari pemerintah yang terdekat. Aksi lanjutan akan kembali digelar jika nantinya tak ada kesepakatan dan tak ada etikat baik dari aplikator penyedia jasa. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Polres Lampung Selatan mengungkap 24 kasus peredaran narkoba selama April hingga Juni 2025. Total 34 tersangka ditangkap, terdiri dari 33 pria dan 1 perempuan. Mereka ditangkap saat mencoba menyelundupkan narkoba melalui pelabuhan Bakahuni ke Pulau Jawa. Barang bukti yang disita berupa 119 kg sabu dan 276 kg ganja.
Dari jumlah tersebut, 82 kg sabu dimusnahkan dengan direndam solar lalu dibakar. Sementara seluruh ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Ya, kurang lebih sebesar 120 miliar lebih ya untuk barang bukti yang kita lakukan penyitaan ya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2025 ini ya. Untuk jumlah jiwa yang bisa kita selamatkan dari jumlah barang bukti yang ada kurang lebih sebanyak 578.000 jiwa ya kita bicara. Jumlah tersangka semuanya berapa? Berapa tadi? Ada 38. Kini seluruh tersangka ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga seumur hidup. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Buka dulu itunya. Jajaran Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung bongkar sindikat rumah yang dijadikan tempat pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis pada Sabtu 28 Juni kemarin. Hasilnya 278,31 gram tembakau sintetis siap jual, 97,94 gram bahan baku sintetis, dan 1 orang tersangka berhasil diamankan. Dari hasil pengakuan tersangka, rumah produksi tembakau sintetis telah berjalan selama 4 bulan terakhir, yang diperintah oleh atasannya dan kini berada di Pulau Jawa dan menjadi DPO. Produksi langsung bisa. Sehari bisa produksi berapa, Bos? Ya paling kalau cairan itu 200 ml. 200 ml. Jadi berapa 200 ml? Jadi Gram? 400 gram. 400 gram. Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai, Kapolresta Bandar Lampung menambahkan bahwa sejak 4 bulan terakhir, tersangka berhasil menjual ratusan kilogram narkoba jenis tembakau sintetis yang dibuat sendiri oleh pelaku sesuai perintah. Tersangka MR ini mendapat perintah dari Bandar yang saat ini masih kami lakukan pencarian dengan inisial G untuk datang ke Bandar Lampung, tinggal di Bandar Lampung, dan ditugaskan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Yang bersangkutan telah berhasil memproduksi narkotika jenis sintetis ini selama 4 bulan di sini, dan karena itu yang bersangkutan diberikan gaji per bulan 10 juta. Oh, ini yang liquid ya? Atas perbuatannya, tersangka dilakukan penahanan di Rutan Polresta Bandar Lampung dan dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Rekaman amatir ini sengaja kami samarkan lantaran mengandung unsur kengerian. Dalam video tampak seekor buaya berukuran cukup besar tengah menyeret seorang kakek di aliran Sungai Waisemaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Peristiwa ini terjadi ketika kakek bernama Wasim berusia 80 tahun warga desa Sri Purnomo, Kecamatan Semaka, sedang mandi di sungai seusai membabat rumput. Namun secara tiba-tiba buaya langsung menerkam dan menyeretnya ke tengah sungai. Warga yang panik melihat kondisi korban berada di mulut buaya, langsung berupaya menyelamatkannya dengan cara turun ke sungai dangkal dan melemparinya menggunakan kayu serta batu. Upaya penyelamatan yang cukup lama ini akhirnya berhasil. Korban terlepas dari gigitan buaya, namun sudah dalam kondisi tak bernyawa. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Langsung dinaikin, naik turun. Setelah warga disuruh minggir, dia itu langsung naik ke atas yang ke dangkal ini. Ke dangkal ini langsung diserbu sama masyarakat. Diserbu langsung dilepasin, korban langsung dipegang, diambil. Waktu itu korban sudah meninggal dunia belum, Pak? Sudah meninggal dunia. Si korban ini lagi apa, Pak, ke air besar dia? Mandi, Pak. Habis babat, terus dia mandi. Mandi terus dia itu kejadian itu.
Jasad korban selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan visum, yang hasilnya terdapat sejumlah bekas luka serius akibat gigitan buaya di beberapa bagian tubuh korban. Sekitar pukul 12.00 WIB telah terjadi bencana musibah. Itu seorang laki-laki bernama Bapak Wasim bin Kastari digigit seekor buaya. Dan dalam waktu kurang lebih 1 jam korban sudah bisa kita amankan. Dan saat ini korban sudah sama-sama kita lihat bersama sudah dimakamkan. Itu ada beberapa luka, diantaranya itu di bagian pinggang, di bagian pantat dan punggung sebelah belakang ada beberapa bekas gigitan buaya. Saat ini jasad korban sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dilakukan pemakaman. Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Pemerintah dan aparat keamanan di Kabupaten Tanggamus, Lampung sebelumnya juga sudah sering memperingatkan warga untuk tidak beraktivitas di area Sungai Waisemaka karena kerap adanya buaya liar yang muncul. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Retreat Laskar Satria Pandu untuk siswa bermasalah di Sumsel dimulai. KPAD Sumsel menyatakan kesiapan untuk mendampingi para peserta sepanjang kegiatan berlangsung. Latar belakang yang direkrut. Retreat Laskar Satria Pandu yang diinisiasi Pemprov Sumatera Selatan resmi dimulai Rabu 2 Juli 2025 di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus, Palembang. Untuk menjaga perlindungan hak anak, selama kegiatan KPAD Sumsel siap memberikan pendampingan penuh. Kami juga mengawal mulai dari tahap persiapan, sudah menyampaikan pada rapat-rapat di level OPD, kemudian juga nanti tentu tidak ada usaha yang sempurna. Kita menghormati dan sangat menghargai niat baik dari pemerintah Pemprov, terutama pemerintah provinsi untuk mencoba menanggulangi. Nanti sambil jalan, dan memang KPAD sudah masuk di dalamnya, sambil jalan nanti akan kita evaluasi lagi di mana letak kekurangannya. Program ini dirancang membentuk karakter pelajar dan menyiapkan generasi emas menyambut bonus demografi 2030-2040. Gelombang pertama berlangsung selama 10 hari dan diikuti 100 pelajar dari 6 kabupaten dan kota di provinsi ini. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 428 pegawai kategori R4 dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tahap kedua di Palembang. Pelantikan para pegawai yang lolos seleksi ini direncanakan pada Agustus atau September mendatang. Sebanyak 428 pegawai kategori R4 dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tahap kedua di Palembang. Selain itu, terdapat 155 tenaga teknis dan 10 tenaga kesehatan yang lolos melalui kebijakan optimalisasi dari BKN Pusat. Tes tahap kedua ini diperuntukkan jadi bagi pegawai-pegawai yang selama ini sudah istilahnya bekerja di unit-unit di instansi selama 2 tahun. Minimal 2 tahun. Dan itu berdasarkan surat misalnya keterangan pernyataan dari kepala OPD ataupun kepala unit masing-masing. Formasi guru hingga kini masih menunggu pengumuman resmi dari BKN. Seleksi tahap kedua ini diprioritaskan bagi pegawai yang telah bekerja di instansi minimal 2 tahun. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Agustus atau September mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah toko kue di kawasan Pelaju Palembang yang berdiri pada 2018 tak sekedar menjual rasa, tapi juga bertahan di tengah riak dunia usaha yang kerap tak menentu. Di dalamnya tersimpan kisah perjuangan dan tekad untuk menghadirkan cita rasa premium.
Aroma roti dan kue kering menggoda keluar dari sebuah toko di lorong kawasan Pelaju, Palembang. Berdiri sejak 2018 di Jalan Kapten Abdullah Lorong Saleh, toko ini terus bertahan meski situasi usaha tak selalu bersahabat. Sebelum dikenal sebagai pelopor roti dan kue premium, pemiliknya Rapik Habibi pernah menekuni usaha sepatu di kawasan 16 Ilir. Namun kerasnya persaingan membuat bisnis itu tak bertahan lama. Tidak patah arang, ia beralih mencari peluang baru. Bersama istri yang piawai membuat kue kering dan roti, Rapik membawa misi menghadirkan rasa premium yang belum banyak digarap pelaku usaha lokal. Usaha ini lahir dari pengamatan akan besarnya pasar kue kering di Palembang, namun minim pemain di kelas atas. Toko pun hadir dengan spesialisasi nastar homemade, legit, lembut, dan dibuat dari resep keluarga. Untuk varian roti harian, dua yang paling diburu pelanggan adalah blueberry cheese bread yang creamy dan abon tuna yang jadi favorit para pria. Kendala yang paling susah saat ini yang tentu kita sama-sama ketahui di mana terjadi fluktuatif di bahan baku ya. Nah, sebagai bahan baku yang naik tentunya kita berpikir bagaimana produk yang kita bikin tetap relevan dan sejalan dan bisa diterima oleh customer. Yang poin yang utama juga adalah mentalnya, kemudian pola pikirnya ya harus siap bertumbuh dan harus siap belajar dan harus siap menerima situasi dan kondisi. Keistimewaan rasa dan konsistensi produk membuat pelanggan rela datang langsung bahkan dari luar kawasan hanya untuk membawa pulang kue favorit mereka. Rotinya lembut dan soft. Kita suka varian mana? Roti abon tuna. Kenapa? Karena isiannya terasa dan lembut. Meski mengusung kualitas premium, harga produknya tetap terjangkau. Roti dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per buah. Dalam sehari, toko ini mampu memproduksi hingga 200 potong roti dan kue. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Berawal dari keinginan menyajikan cemilan sehat untuk anak-anaknya, ibu rumah tangga di Palembang meracik stik keju tanpa tambahan penyedap rasa. Tak disangka, dari cemilan rumahan stik keju Kribo tumbuh menjadi usaha yang terus menggeliat dan digemari banyak kalangan. Sebuah dapur sederhana di kawasan Kemang Manis, Palembang. Aroma gurih stik keju perlahan menjelma jadi penghidupan. 6 tahun lalu Wahyu Sugiastuti hanya ingin membuat camilan sehat untuk anak-anaknya. Tanpa bahan tambahan seperti MSG, ia meracik stik keju dengan cita rasa yang ringan namun menggugah. Awalnya stik keju buatannya hanya dicicipi teman-teman terdekat, namun dari mulut ke mulut pesanan mulai berdatangan. Stik keju Kribo pun lahir yang kini menjadi favorit banyak kalangan. Diproses secara rumahan, stik ini dibuat dari campuran telur, keju cheddar, keju oles, santan, mentega, dan sedikit garam. Semua diblender hingga halus lalu dicampur tepung tapioka. Setelah kalis, adonan dicetak, dimasukkan ke dalam minyak dingin, lalu digoreng hingga kering dan kecoklatan. Setiap hari, produksi stik keju Kribo bisa mencapai 5 hingga 10 kg. Harga bervariasi mulai Rp15.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Pertama kali itu dicicipi sama teman-teman, terus order. Lama-lama kita bikin produksi benar ini. Anak-anak sangat suka makan stik keju ini, terus kita kalau beli kan suka ada MSG segala macam. Jadi kalau kita bikin sendiri itu lebih sehat dan baik dikonsumsi anak-anak. Pemasaran dilakukan melalui sistem konsinyasi maupun pembelian langsung dari rumah produksi. Beli stik keju. Enggak sih, mau dibawa oleh-oleh untuk keluarga. Kenapa di sini? Rasanya lebih enak, gurih, kejunya ngena banget. Dari niat sederhana dan ketekunan, camilan rumahan ini kini tumbuh menjadi usaha yang mampu bersaing di tengah pasar yang terus bergerak. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi seputar olahraga, saudara.
Menjelang bergulirnya Liga 2 musim 2025-2026, manajemen Sumsel United mengagendakan tur keliling Sumatera Selatan. Selain sebagai ajang pematangan tim, tur ini juga menjadi sarana memperkenalkan Sumsel United lebih dekat ke masyarakat di berbagai daerah. Menjelang dimulainya Liga 2 musim 2025-2026, Sumsel United merancang tur keliling ke 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Tur ini akan digelar setelah komposisi pemain rampung sebagai persiapan menghadapi kompetisi dan sekaligus memperkenalkan tim sebagai wajah baru sepak bola di Bumi Sriwijaya. Nanti kalau sudah dia pemainnya sudah komplit, sudah di sini mungkin ada kurang lebih 9-10 kali dia udah latihan di sini, baru kami rencanakan untuk ke kabupaten kota tur pemain untuk memperkenalkannya bahwa ini bukan punya Pak Presiden dan punya Pak Manajer dan punya direktur saja, ini punya Sumatera Selatan sepak bola itu. Saat ini skuad Sumsel United telah memulai sesi latihan di Palembang sejak akhir Juni lalu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Asosiasi Kota PSSI Palembang kembali menggelar kejuaraan sepak bola kelompok usia di bawah 12 tahun. Ajang ini menjadi wadah pencarian bibit muda potensial di kota ini, sekaligus upaya pembinaan dini calon pesepak bola. Sebanyak 25 tim sekolah sepak bola yang tergabung dalam anggota dan afiliasi Asosiasi Kota PSSI Palembang ambil bagian dalam kejuaraan sepak bola U12 di Stadion Kamboja. Kompetisi ini dikhususkan bagi tim-tim yang terdaftar resmi di bawah naungan Askot PSSI Palembang. Ya, ini kita akan lakukan agenda ya. Kita buat agenda rutinan, mungkin bisa 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali. Karena kompetisi-kompetisi seperti ini yang memang yang ditunggu-tunggu oleh para SSB yang ada di Kota Palembang, sehingga kita harus lebih mempersiapkan lagi dan juga akan terus melakukan mengadakan turnamen seperti ini. Kejuaraan disambut antusias para pemain muda sebagai ajang unjuk kemampuan sekaligus menambah jam terbang. Rencananya turnamen kelompok umur ini akan menjadi agenda rutin bulanan guna mendukung pembinaan usia dini. Lebih banyak sih yang itu biar enak lah semuanya. Biar banyak tanding ya. Iya. Biar nambah kemampuan ya. Dalam kejuaraan yang juga digelar untuk memeriahkan HUT ke-79 Bayangkara, SAS Palembang keluar sebagai juara. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Polisi akhirnya menangkap tersangka penusukan yang menewaskan Angga Saputra pada 1 Juli 2025 di kawasan Gandus, Palembang. Tersangka yang disebut-sebut merupakan teman korban kini masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi tersebut. Dari informasi sementara, dugaan mengarah pada dendam lama sebagai latar belakang pertikaian yang berujung maut. Penyelidikan juga terus dilakukan untuk memastikan identitas tersangka, termasuk kabar yang menyebutnya sebagai pecatan TNI. Tersangka sudah kita lakukan penangkapan dan saat ini juga diamankan di Mapolres Palembang. Pada akan kita ekspos secara resmi untuk mengetahui motif maupun hal apa yang ada di balik terus latar belakang itu. Mengenai status pelaku yang katanya diduga pecatan TNI, benar Pak? Kalau sejauh ini saya belum mengetahuinya, nanti akan kita, tapi rumornya di luar begitu, namun kami akan pastikan identifikasi dan tertentu. Ya. Okay. Angga Saputra tewas akibat luka tusuk. Usai kejadian, tersangka yang juga mengalami luka melarikan diri sebelum akhirnya diringkus. Polisi memastikan hasil penyelidikan lengkap akan disampaikan dalam waktu dekat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kenaikan harga beras masih dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk di Pasar Kilometer 5 Palembang. Harga beras medium kini berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram, sementara beras premium mencapai Rp16.000 per kilogram. Kenaikan ini berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Meski penjualan tetap stabil karena beras merupakan kebutuhan pokok, pedagang mengaku harus menambah modal demi menjaga stok tetap aman. Mereka menduga lonjakan harga dipicu naiknya harga pokok pembelian gabah dan faktor produksi di tingkat petani. Panennya gagal. Untuk naiknya harga beras ini berpengaruh nggak kok sama penjualan? Enggak, masih guyur tuh. Masih guyur ya. Tapi nggak sebanyak sebelum naik atau seperti apa kok? Apanya? Masih stabil atau seperti apa untuk penjualan sendiri? Stabil lah. Masih stabil. Lakunya stabil. Masih lah. Ini kan bahan pokok. Nggak makan mana bisa loh. Tak hanya berdampak pada rumah tangga, pedagang warung nasi juga turut merasakan tekanan. Sejumlah penjual terpaksa menyiasati kondisi dengan mengurangi porsi sajian demi menjaga harga tetap terjangkau bagi pelanggan. Kalau bagi saya memang agak terasa sih kan, ya agak mengurangi lah, keuntungan gitu. Itu. Kalau bisa jangan naik tinggi, bisa turunkan lagi pemerintah gitu kan. Ya kami ya nggak bisa naik juga karena anak-anak sekolah kan. Jadi nggak bisa naik, paling kami akalin lah nasinya itu kan agak dikurang dikit gitu. Kalau satu hari bisa berapa kilo? Nggak tentu, kadang pas lagi ramai habis 7 kilo. Di tengah situasi ini, masyarakat berharap harga sembako terutama beras bisa kembali stabil. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang dimulainya Liga 2 musim 2025-2026, Sumsel United merancang tur keliling ke 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Tur ini akan digelar setelah komposisi pemain rampung sebagai persiapan menghadapi kompetisi dan sekaligus memperkenalkan tim sebagai wajah baru sepak bola di Bumi Sriwijaya. Nanti kalau sudah dia pemainnya sudah komplit, sudah di sini mungkin ada kurang lebih 9-10 kali dia udah latihan di sini, baru kami rencanakan untuk ke kabupaten kota tur pemain untuk memperkenalkannya bahwa ini bukan punya Pak Presiden dan punya Pak Manajer dan punya direktur saja, ini punya Sumatera Selatan sepak bola itu. Saat ini skuad Sumsel United telah memulai sesi latihan di Palembang sejak akhir Juni lalu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @Kompas TV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.